Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semua, kali ini Ibu akan mencoba untuk menjelaskan beberapa kisi-kisi untuk persiapan pas kalian ya. Ini untuk kelas 7. Salah satunya di sini ada kita tampilkan jika ada contoh soal seperti ini. Pada siang hari, suhu dalam kelas adalah 30 derajat Celcius. Berapa suhu ini jika diukur dalam skala Reaumur? Nah, kita ketahui bahwa dalam perbandingan suhu ini terdapat rumus-rumus perbandingan suhu. Namun di sini ingat, jika ada perhitungan dalam IPA, jangan lupa ditulis, diketahuinya, ditanya, dan dijawab. Untuk apa? Untuk Ibu bisa mengukur sejauh mana pemahaman kalian. Nah, dalam soal ini diketahui bahwa suhunya adalah 30 derajat Celcius. Nah, apa yang ditanyakannya adalah suhu dalam Reaumur. Jadi, 30 derajat Celcius ini berapa Reaumur? Nah, oke, rumus perbandingannya adalah Reaumur sama dengan 4/5 derajat Celcius. Atau sama dengan 4/5 kita masukkan berapa yang diketahuinya tuh yang Celciusnya, yaitu 30. Jadi 4 dikali 30 adalah berapa? 4 kali 30 adalah 120 ya. Lalu dibagi 5, maka hasilnya adalah 24. Jadi saat suhunya 30 derajat Celcius, maka dalam Reaumurnya adalah 24 derajat Reaumur. Nah, kemudian ini adalah Ibu sajikan rumusnya gitu ya. Nah, ini ada bisa jadi kalian patokan, bisa kalian pelajari. Nah, di sini jika Celcius ke Celcius, jelas ya itu tidak akan berubah ya, Celcius ke Celcius. Tapi Celcius ke Reaumur maka adalah 4/5 C. Jadi 4/5 dikali derajat Celcius yang diketahuinya. Fahrenheit pun begitu. 9/5 dikali derajat Celcius yang diketahui. Kemudian baru ditambah 32. Kalau Kelvin, dari Celcius ke Kelvin, maka derajat Celciusnya aja langsung ditambah 273. Nah, berikut selanjutnya sama ya begitu. Reaumur ke Celcius, Fahrenheit ke Celcius dan ke Reaumur, Kelvin juga ke Celcius dan Reaumur gitu ya. Oke, ini bisa disimak dan dipelajari. Kemudian di sini sebutkan dan jelaskan persamaan dari kalor uap, dan kalor lebur. Nah, apa sih persamaan dari kalor? Nah, secara umum kalor itu memiliki persamaan Q sama dengan mc delta T. Q sama dengan banyaknya kalor yang dilepas, yaitu Joule, M-nya adalah massa zat kilogram, dan C-nya adalah kalor jenis zat, yaitu dan delta T adalah perubahan suhu. Jadi kalau itu adalah besarnya kalor jenis zat yang sebanding lurusnya juga dengan massa zat dengan perubahan suhu. Jadi ada kalor secara umum itu adanya perubahan kalor atau jumlah kalor disertai dengan perubahan suhunya. Sedangkan jika kalor uap itu dilambangkan atau dengan persamaan Q sama dengan M dikalikan U, di mana U ini adalah kalor uapnya. Biasanya sudah diketahui atau bahkan dicari begitu. Nah, lalu kalor lebur, M dikalikan L. Apa itu L? L adalah kalor leburnya. Nah, kalor uap dan kalor lebur ini dalam grafiknya pun digambarkan itu stagnan atau stabil pada suhunya. Jadi kalor uap dan kalor lebur itu tidak disertai dengan perubahan suhu. Jadi apabila terdapat grafik misalkan gitu ya, nah dia naik
Nah, di sini, di sini, di sini. Nah, ini adalah biasanya kalornya. Nah, kita ganti warna. Di sini adalah kalornya ya. Nah, itu kalor. Sedangkan biasanya kalau misalkan es mencair gitu ya, atau menguap atau mendidih, maka air mendidih, maka di sini ini adalah leburnya. Misalkan air lalu mendidih, maka di sini adalah uapnya. Jadi jika ini terhadap perubahan suhu gitu ya. Jadi ini adalah jadi tidak ada kalau ini suhunya, kan ini Q-nya, maka tidak ada perubahan suhu untuk kalor lebur dan kalor uap ya. Di sini stagnan ya, di sini titik suhunya gitu, tidak ada kenaikan suhu jika kalor lebur dan kalor uap. Oke, kita lanjut. Berapa jumlah kalor yang diperlukan untuk menguapkan 2 kg air pada suhu 1000 derajat Celcius? Sorry ya, ini adalah 100. Ini adalah 100. Ini 100 derajat Celcius. Jika kalor uap air adalah 2260 kJ per kilogram. Sekali lagi ya, diketahui, apa yang diketahuinya? Massa air 2 kg, uap airnya. Lalu apa yang ditanyakannya adalah kalor uapnya. Langsung saja kita ingat bahwa rumus dari kalor uap adalah Q sama dengan M dikali U. M-nya apa? M-nya kita masukkan 2 kg. Lalu U-nya, uap airnya adalah 2260 kJ per kilogram. Maka kalornya langsung kita kalikan 2 dikali 2260, maka hasilnya adalah 4520 kJ. Jadi kalor yang diperlukan untuk menguapkan air pada suhu 100 derajat Celcius adalah 4520 kJ. Lalu sebuah bola yang memiliki massa 2 kg terletak di atas lemari dengan ketinggian 2 meter. Nah, ini yang terkena adalah energi potensialnya. Nah, energi potensial itu dirumuskan dengan EP sama dengan MGH. Masanya kita lanjut masukkan 2 kg. Gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat dan H-nya adalah 2 meter. Maka didapatkan adalah 40 Joule. Kemudian, nah, ini adalah dari ilmu pengetahuan.net bahwa energi potensial ini persamaannya adalah EP sama dengan M dikali G dikalikan H. Selanjutnya, nah, di sini ada contoh soal juga. Di sini ada slide2doc.com bahwa yang ditanyakan adalah berapa energi kinetik sebuah benda yang masanya 2 kg jika bergerak dengan kecepatan atau V-nya adalah 10 meter per second. Rumus dari EK adalah setengah dikalikan dengan massa dikali dengan kecepatan yang dikuadratkan. Ingat, 1/2 dikali massa dikali V harus dikuadratkan. Di sini banyak yang terjebak bahwa kecepatan itu tidak dikuadratkan, jadi ada atau lupa atau emang kurang teliti begitu ya. Nah, jadi kita langsung masukkan saja massanya 2 kg dan kecepatannya 10 kuadrat yaitu 100 ya. Jadi 100 dikali 2, 200 dibagi 2 adalah 100 Joule. Selanjutnya, nah di sini ada nama-nama Latin dari unsur. Contoh ya di sini. Di sini ada AU, yaitu aurum nama Latinnya ya. Nah, sedangkan nama Indonesianya adalah emas begitu. Dan selanjutnya bisa dibaca dan bisa dipelajari. Oke. Di sini ada ciri-ciri asam dan basa.
Nah, asam dan basa itu kita bisa lihat perbedaannya. Kalau asam rasanya asam, sedangkan basa itu cenderung rasanya itu adalah pahit, ya. Rasanya pahit. Lalu asam itu bersifat korosif, jadi bisa merusak. Sedangkan kalau basa itu bersifat kaustik, yaitu merusak kulit atau terasa licin saat disentuh. Nah, terus asam juga menghasilkan, nah ini juga perbedaan yang berdasar bahwa kalau asam itu menghasilkan ion H+, sedangkan basa adalah ion OH- bila dilarutkan dalam air. Dan yang jelas berbeda juga adalah derajat keasaman atau pH-nya. Kalau asam itu kurang dari 7, kalau basa itu lebih dari 7. Jadi patokannya adalah patokannya adalah 0, 7 sampai 14 gitu ya. Oke. Asam itu memerahkan kertas lakmus biru, sedangkan kalau basa itu tidak merubah warna kertas lakmus biru. Jadi kalau basa itu adalah kan kalau asam itu memerahkan kertas lakmus biru. Nah, sedangkan basa itu membuat biru lakmus merah. Nah, itulah kebalikannya ya. Lalu juga nih dalam air ini adalah reaksi kimianya ya. Kalau asam itu menghasilkan H+, lalu kalau basa itu menghasilkan OH- dalam air. Oke. Nah, di sini ada percobaan Inhouse. Nah, ini adalah suatu percobaan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama Inhouse, di mana ingin mengetahui apakah dalam tumbuhan itu terdapat oksigen. Nah, maka saat dilakukan percobaan, dari percobaan ini diketahui bahwa tumbuhan ini di dalam air gitu ya, ini gelas tabung ukur. Di sini tanamannya dipakai hydrilla, maka saat dilakukan percobaan dan terkena sinar matahari menghasilkan gelembung-gelembung yaitu oksigen. Jadi dalam tumbuhan itu menghasilkan atau mengeluarkan oksigen atau O2. Nah, ini ada beberapa latihan. Nah, ini mencari energi kinetik. Rumusnya adalah 1/2 dikalikan massa dikalikan kecepatan dikuadratkan. Nah, ini bisa dicoba ya. Lalu ini ada lagi, suatu ruangan memiliki suhu 64 derajat Reaumur. Nah, kalau ini kebalikannya. Kalau tadi dari Celcius ke Reaumur, maka ini kebalikannya yaitu dari Reaumur ke Celcius. Oke, nanti dicari di tabel ya persamaannya apa. Kemudian ada kalori yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air yang suhunya 30 derajat Celcius menjadi 100. Maka kita bisa menggunakan persamaan yang Q sama dengan massa dikalikan kalor jenis air dikalikan perubahan suhu. Nah, perubahan suhunya adalah 100 dikurang 30. Berapa ya? Nah, oke, bisa dikerjakan. Nah, lalu di sini ada peristiwa perubahan wujud zat, bahwa mengecilnya kapur barus. Nah, kalian pernah lihat kapur barus kan ada di lemari, maka kelamaan itu akan mengecil. Nah, mengapa kapur barus bisa mengecil? Maka itu disebabkan oleh peristiwa apa? Apakah kapur barus itu membeku atau mencair atau menguap atau menyemblim? Nah, begitu ya. Oke. Ya, apakah membeku atau mencair, menguap atau menyemblim? Oke, bisa dicari ya. Lalu ini adalah perpindahan kalor. Dinding termos dilapisi dengan perak. Nah, kalau kalian pernah lihat atau dalamnya tuh
dilihat dalam termosnya, maka kita akan lihat lapisan seperti perak mengkilau gitu ya, itu pasti dengan perak. Apa tujuannya? Adalah untuk mencegah perpindahan kalor secara apa? Apakah secara konduksi, secara konveksi, secara radiasi, atau secara koneksi? Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa menjadi gambaran untuk mengerjakan pas nanti ya. Selamat belajar dan mengerjakan. Jangan lupa banyak berdoa. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.